Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya berjumpa kembali dengan saudara di dalam mendengar renungan firman pada hari ini, Selasa 9 Agustus 2022. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang dapat kita rasakan hingga pada saat ini. Ia masih memberikan kita kesempatan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi mendengar firman Tuhan. Kita percaya hikmat, pewahyuan, bahkan pengertian daripada Tuhan memenuhi setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih dalam lagi untuk dapat mendengar firman Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai, memimpin kami. Roh Kudus yang mengajari kami dan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Engkau yang intervensi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Tuhan sanggup mengubah keadaan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai 43. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal ini. Saudaraku, judul firman Tuhan di dalam Mazmur 107, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka, dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh percaya akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur ini, khususnya di ayat yang ke-35. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami, janganlah dijadikan alasan untuk menyerah, tetapi jadikanlah alasan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan berputus asa. Tetapi orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada kehendak-Nya. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha sanggup, yang menciptakan tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Perubahan-perubahan yang mengejutkan seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Kita kadang-kadang melihat banyak orang yang tiba-tiba naik daun, tetapi tiba-tiba juga jatuh sedemikian rupa. Kita kadang-kadang terheran-heran melihat ada orang yang entah bagaimana mendadak kaya, tetapi secara mengejutkan pula jatuh miskin. Kekayaan duniawi memang tidak pasti. Allah memiliki banyak cara untuk memiskinkan manusia, atau sebaliknya, membuat orang miskin menjadi kaya. Allah memiliki banyak cara untuk membalikkan keadaan manusia, dan hal ini memberi pelajaran bagi manusia, pembelajaran bagi setiap kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan dapat percaya bahwa Tuhan yang sanggup mengambil semua pemberian yang sudah diberikan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang berdosa. Saudaraku, hal ini kiranya mendorong kita untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan, kepada kebaikan-Nya. Seseorang yang benar-benar bijak akan memperkaya hatinya dengan mazmur yang mencerahkan iman, dan pada akhirnya menyadari kelemahan dan kemalangan manusia, sekaligus mampu melihat adanya kekuatan dan cinta kasih Allah, dan semua bukan karena kebaikan manusia, melainkan karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, setelah 3 hari lamanya berjalan, Tuhan sanggup mengubah keadaan di padang gurun dengan tidak mendapat air, sampailah umat Israel di Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena sangat pahit rasanya. Seketika itu juga mereka bersungut-sungut dan mengomong. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya seorang kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Dengan kuasanya Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis,
Bahkan di balik keadaan yang pahit itu, Tuhan sudah mempersiapkan berkat luar biasa bagi mereka. Saudaraku, orang-orang yang tadinya terkemuka, sekarang Tuhan buat menjadi orang-orang yang miskin, yang tidak melakukan setiap apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak juga orang yang berpengaruh, dan tidak banyak juga orang yang terpandang. Tetapi Tuhan justru memilih orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia untuk membuat malu mereka yang tadinya dianggap berat oleh dunia ini. Allah memilih orang-orang yang dianggap lemah oleh dunia untuk membuat malu mereka yang tadinya dianggap kuat oleh dunia. Saudaraku, ketika Allah membalikkan keadaan hidup kita, apa yang mesti kita lakukan? Ketika Allah membuat hidup kita lebih baik, apa yang harusnya kita lakukan? Mengucap syukur, bukan? Kita semestinya menjalani kehidupan yang lebih baik itu dengan takut akan Tuhan dan mengelola kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebaliknya, kalau Tuhan membalikkan keadaan kita menjadi lebih buruk, maka seharusnya itu menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa Tuhanlah yang memberi kuasa, memberi otoritas bagi setiap kita. Karena itu, saudaraku, jalanilah kehidupan dengan bijaksana, kelolalah uang dengan bertanggung jawab, dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita bersama-sama satukan hati dan tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menemukan kami, bahkan Roh Kudus yang membawa kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat renungan firman yang sudah renungan ini menjadi kekuatan, menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan jadilah seperti di surga. Terima kasih Bapa atas setiap kami yang sudah mendengar. Kami siapkan hati kami sebagai bejana. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semangat pagi dan